Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Semoga kita semangat untuk menjalani hari ini, dan karena itu mari kita akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan di pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kehidupan kami, saat ini terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami selalu memahami firman Tuhan, dan supaya firman ini selalu dapat kami renung-renungkan di dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dan menjadi pegangan di sepanjang hari yang berjalan ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil Matius pasal 1. Kita membaca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan, dan mari kita renungkan bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu tentu terus berjalan dan bergulir. Segala perubahan hidup terasa begitu cepat, dan kita yang menjalaninya hanya berharap bahwa ada hari esok yang lebih cerah dan lebih baik untuk kita jalani dan lakukan. Dan kita tahu juga bahwa di dalam kehidupan ini sebagai manusia, kita tidak dapat untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Kita tidak dapat memaksa Tuhan agar supaya Ia menunjukkan kasih setianya sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Namun yang pastinya kita terus dapat menyadari bahwa Tuhan selalu ada menuntun perjalanan kita. Kalaupun kita sakit, kemudian kita berdoa dan Tuhan memberikan kesembuhan, itu tandanya Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Namun bagaimana jika Ia berkata yang lain? Bagaimana kalau kita sakit dan kita berdoa, namun Tuhan tidak mendengar doa kita dan tidak kita kunjung sembuh? Apakah kita masih bisa berkata bahwa kita tetap mengasihi Tuhan dan Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita? Saudaraku, saat Allah memilih Yusuf dan Maria menjadi saluran keselamatan, Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak protes, ia tidak marah, tetapi ia hanya menyerahkan hidupnya untuk dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Ia benar-benar tahu bahwa Allah bekerja di dalam kehendak-Nya. Allah benar-benar tahu bahwa kehidupan Maria dan Yusuf akan selalu diberkati dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan selalu merancangkan dalam hidup ini, merancangkan apa yang baik, yang harus kita jalani dan yang harus kita syukuri. Sekalipun kita harus menerima pilihan-pilihan yang sulit di dalam kehidupan ini. Ada saja maksud Tuhan di saat kita memperoleh berkat yang melimpah, tapi ada saja maksud Tuhan ketika kita juga hidup dalam berbagai macam cobaan dan godaan. Namun di atas semuanya itu, mari kita berkata, asal kita berjalan kepada Tuhan, semua akan berakhir dengan segala indah.
Hari ini mari kita terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan, agar kita dapat mengakhiri hari ini dengan segala kebaikan dan indahnya hidup ini ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami kebaikan, kasih-Mu yang akan kami nyatakan di sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, dan Engkaulah yang terus kami andalkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra